boleh di epigastrium, boleh di daerah lambung sebelah sini ya. Jadi di kuadran kiri bagian atas didengarkan. Setelah didengarkan baru kamu tiup. Akan terdengar suara udara di dalam lambung. Nah, tapi dalam prosesnya kita juga harus hati-hati. Dalam prosesnya itu ketika kita memasukkan ke dalam lubang hidung pasien atau saluran pernapasan pasien, pasien itu secara refleks akan mencoba untuk menghalangi. Karena ada ini nih di daerah mukosa ini daerah mukosa yang sangat sensitif. Sehingga pasien itu disarankan untuk menelan. Kenapa harus menelan? Karena ini akan ketutup nih sama epiglotis. Jadi kalau pasiennya nggak nelen itu dia akan ketutup sama epiglotis. Atau yang kedua, dia beresiko masuk ke dalam rongga paru-paru ke trakea. Ya. Nah, ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan pasien itu mengap-mengap. Mengap-mengapnya bukan karena dia merasa tidak nyaman, tapi karena si saluran napasnya terganggu. Jadi pada saat kamu memasukkan itu nggak boleh langsung yang di begitu ya. Kamu pelan-pelan, terus sambil disuruh Pak, Bu, tolong ya sambil nelen ya Bu, dibantu nelen ya Bu, gitu. Jangan ditahan Bu, ayo dibantu nelen supaya epiglotisnya tidak menghalangi. Itu untuk pasien yang sadar. Terus kalau pasiennya tidak sadar gimana? Ya itu feeling coba tetap dimasukkan. Nanti sambil dilihat respon pasiennya. Kalau tiba-tiba pasiennya langsung mengap-mengap begitu, terus muncul tanda-tanda kekurangan oksigen, misalnya jadi membiru dan sebagainya, cabut dulu, ya, cabut dulu. Terus istirahatkan terlebih dahulu. Jadi jangan terus-terusan dipaksa dicoba. Apalagi kalau pasiennya dengan penolakan, karena pasien itu nanti bakal diem, kunci. Jadi dia nggak mau nolak gitu ya. Nah itu beresiko menyebabkan iritasi di daerah paru. Jadi Kak, NGT itu sesuatu yang simpel, tapi edukasinya cukup lumayan berat. Pertama pasiennya, yang kedua keluarganya biasanya kadang nggak tega. Udah sus, nggak usah lah gitu ya. Nah ini harus diedukasi dengan baik. Karena apa? Dalam kondisi tertentu orang itu tadi tidak bisa menelan makanan. Kalau tidak bisa menelan makanan, maka beresiko defisit nutrisi atau kemudian bisa menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Contohnya misalnya kemarin ada penyakit namanya kolelitiasis. Kolelitiasis itu batu empedu. Nah, empedu itu berfungsi dalam proses pencernaan untuk mengemulsi lemak. Lemak itu kan dari makanan yang kemudian diproses di hati. Nah, lemak itu kalau berlebih dia akan membuat tubuh tidak baik. Nah, pada saat itu lemak itu akan dicampur oleh garam empedu, nanti akan dikeluarkan melalui sistem cerna, ya. Pada kondisi di steril ya. Nah, selang ini steril, kamu pakai sarung tangan yang steril. Oke. Sudah pakai sarung tangan steril. Nah, ini selangnya ukurannya beda-beda, ada yang 12, ada 16 dan sebagainya, ya tergantung kebutuhan dan usia. Nah, si selang ini kita ukur dari hidung. Nah, jadi cara mengukurnya gini. Ujungnya ini disimpan di sini. Oke. Nah, ini hidung sampai sini berarti telinga. Dari telinga kita lihat sampai ke prosesus hipoideus. Mana siapa yang mau tidur di sini? Ayo buruan. Buruan, harus laki-laki perempuan dan sebagainya harus sudah hafal ya. Iya. Jaga privasi. Pak Rapi, izin ya. Saya akan pasang selang untuk makan Bapak karena Bapak ini ada gejala stroke, dikhawatirkan nanti Bapak tidak bisa menelan dengan baik, takutnya makanannya masuk ke paru-paru. Saya izin ya Pak, pasang ini ya Pak. Nanti akan terasa sakit ketika masuk ke dalam faring, ini daerah hidungnya nanti akan sakit. Bapak tahan, nanti bantu untuk sambil nelen ya Pak ya, jangan ditahan ya Pak ya. Nah ini karena kalau Bapak nggak makan nanti bahaya nih, bahayanya Bapak kekurangan gizi dan sebagainya. Pak, coba bisa napas Pak, tarik napas coba Pak. Oke, keluarin Pak. Oke, coba Pak, yang sebelah kanan ditutup Pak, hidungnya. Coba tangannya. Oke.
bingung tangan kanannya. Oke, coba tarik nafas Pak, keluarin. Oke, sekarang sebelah kiri tutup Pak. Oke, keluarin. Buat apa? Buat melihat ada tidak sumbatan jalan napas ya. Jangan-jangan lagi ada polip gitu ya. Jangan-jangan ada tumor, keselak ompreng misalnya. Terus pertanyaan gini, Pak, kalau pasiennya itu dalam kondisi yang pasang oksigen, misalnya oksigen yang benar-benar kritis ya, pakai NBM misalnya ya, non rebreathing mask misalnya gitu ya, ditutup misalnya gitu, gimana Pak? Jangan pakai saluran napas. Masa iya misalnya nasal kanul 2 nih colokannya begitu ya, dipotong satu gitu ya, nggak bisa. Berarti nanti dari mana masukinnya? Mulut. Pakai OGT, oral gastrik tabung ya. Oke, ini berarti pasiennya secara napasnya tidak terlalu kritis ya oksigennya. Oke, setelah itu posisikan pasien semi polar 30 sampai 45 derajat. Kenapa? Karena nih kalau posisinya rata, datar, itu sulit masukin si selangnya, itu akan mentok ke daerah sini ya. Tapi pada saat diangkat lebih tinggi, itu secara ergonomis dia akan lebih gampang memasukkan ke daerah laringnya. Itu ya. Jadi Pak, kalau pasiennya tidak sadarkan diri gimana? Pakai bed ya, diangkat bednya. Kalau misalnya pasiennya bisa ini ya coba Bapak agak duduk sedikit Pak gitu misalnya gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang setelah dilakukan semua prosedur kegiatan itu, sudah inform consent disetujui dan sebagainya, kita mulai ngukur nih. Nah, ngukur dari ujung sini ke telinga. Oke, tandai di sini bahwa ini sampai telinga. Oke, setelah itu kita ukur dari telinga ke prosesus sigmoideus. Nah, ini nggak usah kamu pegang, kamu tahu kan sendiri nih prosesus sigmoideus itu ada di sini. Jadi sampai sini. Nah, misalnya ini ada ini sekarang selangnya ada garis-garisnya nih, ada garis 1, 2. Tapi kemungkinan garis ini tidak tepat di setiap orang. Jadi kamu siapkan plester untuk apa? Untuk menandai di mana posisi si selang ini. Oke. Berarti sampai sini itu harus masuk ke hidung si pasien. Oke. Nah, setelah itu kamu siapkan perlak. Perlak disiapkan di daerah ini gede, ada yang kecil nggak sih? Usah pura-pura aja ya, tapi nanti pasang perlak ya. Saya nggak mungkin ngasih si ini masukin kasihan sakit. Oke, setelah pasang perlak, siapin semuanya, perlak, tisu siapin. Kenapa tisu disiapin? Takutnya pasiennya malah terangsang muntah. Ya, jadi takutnya terangsang muntah dan sebagainya, pasien disiapin, dideketin tisu dan perlak. Jadi sehingga nanti pada kondisi tertentu dia muntah atau ngeces gitu ya, ngeces gitu, itu bisa kita beresin terlebih dahulu. Selanjutnya siapin jelly. Nah, jelly itu ya, masukin antara 10 sampai 20 cm di bagian selang. Ya. Susah Pak, harus begini-begini. Nah, ini teknik sebetulnya ya, silahkan bisa beda-beda. Ada yang enak dimasukin langsung ke sini boleh, tapi kalau saya biasanya di sini, di tangan dulu, ya, di tangan dulu, nanti di, jatuh. Nah, ini dulu, ya. Jadi nanti pada saat masukin pun kamu bisa sambil masukin si jelly. Oke, setelah siap, nah ini kita masukkan, misalnya mau di kiri, masukkan sambil suruh pasiennya menelan. Ya, coba Pak, ditelan Pak, coba Pak ditelan. Walaupun memang kondisinya tidak mungkin langsung orangnya gitu enggak. Ya, kita harus coba masukin sambil perhatikan tanda-tanda bahwa selang ini tidak masuk ke dalam rongga paru-paru. Yang apa? Misalnya hidungnya nanti akan pernapasannya akan berubah. Ya, berubah itu karena ketika ada sumbatan jalan napas itu akan menyebabkan suara tambahan pada napas. Misalnya jadi ada suara kayak mengi gitu ya. Nah, itu berarti ada sumbatan di jalan napas. Pak, apakah gampang masukinnya? Gampang-gampang susah?
Kenapa? Karena tadi esofagus itu kondisinya kalau dalam posisi diam itu akan Menutup. menutup, ya. Dah, setelah selesai nih, udah sampai sini misalnya, ya. Udah sampai sini, kamu siapin stetoskop. Ya, siapin stetoskop sambil dipegangin nih ininya ya. Sambil dipegangin, terus masukin spet. Dah. Kurang besar. Nah, masukin spetnya. Setelah itu dengarkan di daerah esofagus, terus kamu tiup. Ya. Kalau terdengar dup, nah itu berarti sudah Masuk. Setelah itu kamu fiksasi. Jadi fiksasinya nanti bentuk kupu-kupu ya, tahu ya? Nah, bentuk kupu-kupu ini nanti nempel di daerah sini. Satu ke sini, satu Ke situ. paham ya? Setelah itu selesai, bereskan alat, terus biasalah evaluasi dan lain sebagainya. Kadang di rumah sakit itu ada yang menerapkan pola intermittent feeding. Intermittent feeding itu nanti dikasih alat pakai syring pump, ininya langsung dimasukin ke spet. Nah, dengan spetnya langsung ke syring pump. Jadi terfiksasi langsung. Jadi nanti setiap berapa menit dia ngedorong sendiri nih, ngedorong sendiri langsung masuk makanan. Tapi rata-rata di rumah sakit kita feedingnya itu manual. Jadi biasanya dibagi per dinas. Dinas itu kan 8 jam ya. Nah, berarti 3 kali dinas. Ini masuknya pagi-pagi masukin 50 cc. Nanti yang dinas siang masukin 50 cc. Berarti kan ada tutup yang kebuka nih. Nah, takutnya beresiko nanti dia keluar atau apa, ditutup ini. Kalau sekarang adalah yang ada tutupnya ya. Nah, tapi kalau ini yang masih manual, ditekuk aja, masukin ke sini. Ya, tekuk aja, masukin ke sini. Itu udah cukup untuk tidak menutup. Terus gimana Pak kalau yang dekompresi? Dekompresi itu kan kita mengeluarkan udara atau cairan. Kalau udara biasanya dimasukin plastik di sini, masukin plastik, terus ditali, ya bisa pakai karet, pakai apa, nanti dia udaranya akan keluar sendiri sini. Kalau yang dekompresi gitu ya. Nah, misalnya kamu praktek apa gitu ya, nah ternyata di lambungnya ada banyak gas, nah ya itu bisa melakukan dekompresinya dari sana gitu. Atau misalnya untuk nguras lambung, ya dikasih tempatnya nanti. Tapi posisi pasien harus lebih tinggi dari si tempat penampungannya gitu ya. Paham ya sampai situ? Setelah itu evaluasi, catat tindakan yang sudah dilakukan, konfirmasi ke pasien bahwa tindakan sudah terlaksana dan sebagainya. Sudah selesai. Mana tadi phantomnya? Nah, ayo boleh turun. Kita contohkan ya. Nah, ini sayangnya nih epiglotisnya ketutup nih, nggak tahu kenapa. Tuh, epiglotisnya ketutup, jadi nggak bisa masuk ke sini nih. Harusnya bisa masuk ini tuh. Oke, nah bisa masukin sini ya. Pak, maaf ya, sambil ditahan, sambil napas ya Pak. Nah, kecolok. Oke, nah ini mentok. Coba Pak, dibantu ditahan Pak, dibantu ditahan terus sampai ke sini. Ya, setelah sampai situ kita lakukan pemantauan apakah sudah masuk ke lambung atau tidak dengan cara mendengarkan bunyi udara yang masuk ke dalam lambung. Ini harusnya masuk nih. Nah, sekaligus ya, jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan nggak ada suaranya. Sekaligus, dup gitu. Nah, setelah benar nih ada di dalam lambung, nah kita fiksasi si ininya pakai plester. Oke. Kita fiksasi. Oke. Nah, ini ya. Harusnya nih plasternya disiapin dulu. Oke. Sudah selesai. Udah. Gitu ya. Tinggal nanti disiapkan terkait dengan rencana pemberian asupan makanan menggunakan apa gitu ya, tergantung dari ahli gizi. Paham? Selesai.
gantian ya. Iya Pak. Ya, sama temannya nanti bisa apa namanya, bisa praktek sendiri ya. Oke, gantian yuk sama temannya yang